Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk mata kuliah manajemen pemasaran kita hari ini masuk pada pertemuan yang ke-14. Nah, di pertemuan ke-14 ini masih Bapak menyampaikan materi tentang bagaimana menghadapi persaingan. Jadi ini materi terakhir di perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran di semester 3 ini. Ya. Eh, untuk pembahasan di menghadapi persaingan ini nanti adalah berkaitan dengan ini ya, menjawab pertanyaan bagaimana pemasar mengidentifikasi pesaing utama. Kenapa? Karena pesaing itu tentu hal yang harus kita perhatikan di dalam sebuah bisnis ya. Sehingga dengan kita memperhatikan pesaing, kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita pilih sebagai tim pemasaran atau manajemen pemasaran yang akan diberikan saran kita ya kepada pihak manajemen atau kepada pihak manajer, sehingga kita bisa tetap mempertahankan pelanggan kita dan bahkan meningkatkan performa atau kinerja pemasaran, sehingga kalau sudah performanya meningkat ya perusahaan juga akan berkinerja dengan baik. Tentunya itu adalah hasil dari produk yang dipilih oleh pelanggan ya. Jadi kita akan mengidentifikasi pesaing. Kemudian bagaimana kita harus menganalisis strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Lalu bagaimana pemimpin pasar dapat memperluas keseluruhan pasar dan mempertahankan pangsa pasar. Lalu bagaimana penantang pasar seharusnya menyerang pemimpin pasar. Karena ini pun nanti akan kita analisis ya, seperti apa yang harus kita bentuk penyerangan atau ya ya strategi menantang kita sebagai perusahaan baru untuk menantang market leader atau pemimpin pasar ya. Nanti akan ada juga contoh-contohnya. Lalu pertanyaan yang terakhir dan yang akan dibahas hari ini adalah bagaimana pengikut atau penceruk pasar bersaing dengan efektif. Nanti akan dijelaskan juga soal penceruk pasar. Jadi penceruk pasar itu adalah, singkatnya adalah pasar yang tidak diperhatikan oleh market leader atau yang tidak diperhatikan oleh banyak perusahaan, sehingga segmen ini bisa menjadi segmen pasar untuk produk-produk tertentu yang tidak dilirik oleh market leader. Baik, kita awali dengan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural segmen. Jadi ini maksudnya adalah ketika kita membuat bisnis atau perusahaan, akan muncul pesaing-pesaing itu ya, eh, kalau gitu ya, atau diakibatkan dengan kondisi ini ya, 5 kekuatan yang menentukan. Satu, adanya pendatang baru potensial atau ancaman mobilitas. Kemudian pemasok, kemudian pembeli yang merupakan kekuatan daya tawar pembeli, dan produk pengganti. Nah, keempat hal ini akan membuat adanya sebuah persaingan di dalam industri atau rivalitas segmen. Jadi itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural segmen. Dan setiap perusahaan itu mempunyai daya tarik yang tentu berbeda-beda ya. Ada yang satu perusahaan yang daya tariknya memang dari sisi atau dari hal pemasoknya. Artinya dia punya pemasok yang bagus. Pemasok yang bagus adalah tentu dengan pemasok yang menawarkan harga yang lebih murah ya, metode pembayaran yang juga lebih longgar, artinya bisa beberapa termin untuk pembayarannya. Kemudian kualitas produk juga lebih baik dibanding pemasok yang lainnya, dibanding pemasok pesaing maksudnya. Itu ya. Kemudian dari sisi pembeli. Nah, perusahaan bisa juga punya daya tarik yang dari hal pembeli, karena ini misalkan ya, segmennya sudah sangat jelas. Pembelinya secara segmenting itu jelasnya adalah dari sisi usianya jelas, kemudian dari sisi demografisnya yang punya pekerjaan misalkan usia berapa sampai berapa gitu ya. Lalu kemudian geografisnya di mana dan seterusnya sampai ke lifestyle dan psikografisnya. Nah, ada juga daya tarik struktural segmen yang perusahaan itu punya daya tariknya dari hal
produk pengganti ya. Ini ancaman produk pengganti. Jadi dia mempunyai produk lebih dari satu yang dia bisa masuk pada masuk pada pasar yang ada dengan produk pengganti. Tentunya dengan keunggulan-keunggulannya ya, dengan keunggulan harga yang lebih murah, kualitas produk yang lebih baik, kinerja produk dan seterusnya. Dan itulah yang membentuk tadi sekali lagi pesaing industri. Dan perusahaan itu bisa juga memiliki daya tarik lebih daripada satu kotak ini ya, atau lebih dari satu daya tarik ya, boleh dua hal atau juga kombinasi dari semuanya ya. Tentu kalau kombinasi dari semuanya ya, itu yang menjadi penantang yang kuat ya, pendatang baru yang kuat. Dia sudah pendatang baru dengan potensial, pemasoknya juga bagus, pembelinya juga sudah jelas, dan produk penggantinya juga memungkinkan, sehingga dia bisa menyasar pada segmen yang ada di industri tersebut, dan dia bisa jadi mengungguli segmen yang sudah ada itu gitu ya. Nah, contohnya ini adalah yang sering kita lihat iklannya di televisi, itu adalah produknya atau industri rokok ya. Ini kasusnya adalah gudang garam. Seperti yang kita tahu, rokok ini sudah lama banget adanya di Indonesia ya. Dan dari dulu kemasannya seperti itu, kemudian ya harganya tentu menyesuaikan dengan inflasi ya, atau time value of money-nya. Zaman mungkin 2 tahun 90 sampai 2000 awal ini masih sekitar eh, antara 10 sampai 12.000 mungkin ya. Lalu sekarang ini ya sudah semakin mahal begitu ya. Tentunya harga itu bisa naik disesuaikan dengan kondisi nilai mata uang saat ini ya. Kasusnya gudang garam. Nah, siapa pesaingnya kasusnya gudang garam atau Garpit ini gitu ya. Nah, ini pesaing industrinya ada Sampurna, Mile ya. Ini juga legend juga di industri rokok, dan Marlboro gitu ya. Dan ini tentu kedua pesaing ini punya positioning yang beda-beda, mempunyai karakteristik, keunikan, unique selling point, unique selling proposition yang berbeda-beda ya. Mild dengan mungkin lebih terasa lebih ringan ya, kualitas rokoknya, ya rasanya mungkin seperti itu ya. Dan Marlboro lebih cocok pada yang ya rasanya yang sangat keras begitu ya. Tapi ini juga punya segmennya masing-masing ya. Bapak tidak tahu persis bagaimana rasa dari atau feel dari ketiga rokok ini, tapi yang Bapak tahu kalau nggak salah, Marlboro itu adalah rokok yang istilahnya, ada satu istilah tertentu yang mohon maaf Bapak juga tidak tahu, tapi ini artinya adalah terbuat dari kertas gitu ya. Bahannya lebih banyak dari kertas sehingga lebih banyak habisnya, dan keunggulannya itu ya dari rasanya pun berbeda dengan yang full dari kretek begitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Yang tahu lebih detailnya boleh diisi di kolom komentar. Nanti ada nilai keaktifan ya tentang rokok ini ya. Lalu dari dari gudang garam atau Garpit ini, selain ada Sampurna, Mild, dan Marlboro, juga punya potensial entrance. Ini adalah trade of mobility. Kalau kita lihat ke belakang tadi, nah pendatang baru itu di sini ya. Ya tadi yang pendatang baru nih. Nah, ini potensial entrance, pendatang baru, potensi untuk pendatang baru. Nah, ini banyak macamnya, mulai dari produk-produk yang lokal-lokal seperti ini ya. Tergantung atau indikatornya bisa kuat atau tidaknya potensial entrance ini dilihat dari skala ekonominya, kemudian diferensiasi produk, kemudian identifikasi merek, biaya pengalihan, kebutuhan modal, akses terhadap distribusi, keunggulan biaya absolut, kebijakan pemerintah, dan reaksi pesaing. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu dari potensial entrance ini. Dan selain potensial entrance, juga ada substitusinya yang jadi pesaing dari rokok itu adalah rokok elektrik.
ada yang seperti ini bentuknya, ada yang juga vape gitu ya. Nah, tapi ada juga alternatif atau substitusi dari rokok itu adalah permen ya. Can you replace your cigarette by a pack of candies? Nah, mungkin saja ada orang yang memilih seperti ini ya. Atau ya ada orang yang tidak merokok akhirnya daripada apa namanya substitusinya ke permen jadi diabetes ya, mendingan berhenti begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kekuatan pemasok dari industri rokok tadi. Sebuah perusahaan yang akan masuk pada industri rokok ketika dia mempunyai kekuatan pemasok ya untuk tembakau yang berkualitas baik, itu bisa menjadi satu poin di mana dia siap ya bermain atau dia siap bertarung di industri rokok. Tentu dengan pemasok itu ya tadi kualitas yang lebih baik, harga juga yang lebih murah, sehingga ya secara biaya akan lebih murah dan secara manfaat akan lebih banyak gitu ya. Lalu kekuatan pembeli, ini kalau yang kita flashback, kekuatan pembeli itu ada di sini ya. Pembeli ini ya, kekuatan daya tawar pembeli. Nah, kekuatan pembeli ini dia segmennya jelas, artinya secara karakteristik geografis, demografis, psikografis, dan lifestyle itu sudah terbaca dan sudah ditentukan. Nah, penentuan yang sangat kuat tadi, yang sangat jelas oleh perusahaan segmennya, itu yang akan menentukan kekuatan pembeli juga. Sehingga strategi untuk eh, strategi pemasarannya itu akan lebih lancar, akan lebih baik, dan akan lebih tegas gitu ya poin-poin pemasarannya. Nah, berikut ini adalah mengidentifikasi pesaing. Terdapat 4 tingkat persaingan berdasarkan tingkat substitusinya. Ada persaingan merek, ada persaingan industri, ada persaingan bentuk, dan ada persaingan generik. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh seorang pemasar. Jadi ketika kita mengetahui ada pesaing baru yang mirip dengan produk kita, nah apakah itu termasuknya persaingan merek atau persaingan bentuk atau persaingan generik? Nah, nanti akan diberikan contoh-contohnya. Untuk mengefektifkan waktu, Bapak langsung aja ya masuk ke penjelasannya. Ini dia persaingan merek. Persaingan merek terjadi apabila suatu perusahaan, para pesaingnya itu adalah perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa ya. Sekali lagi, menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Ini persaingan merek ya. Jadi contohnya misalkan nih Bapak ada perusahaan bisnis IT ya. Nah, salah satu di antara kalian juga misalkan ada yang punya bisnis IT. Misalkan harga website itu 7.500.000. Nah, harga membuat company profile ya, website company profile. Kalau misalkan Anda membuat perusahaan IT ya dan Anda menawarkan produk yang sama, jasa pembuatan website dengan harga yang sama juga 7.500.000 ke pelanggan yang sama juga. Nah, biasanya itu Bapak pelanggannya di lembaga keuangan seperti perbankan, kemudian koperasi, BPR begitu ya, ada juga di yang yayasan. Nah, kalian juga mengikuti segmennya itu, berarti kita persaingan merek namanya gitu ya. Misalkan merek Bapak ini namanya zaka.com ya. Yang kalian misalkan mereknya eh majumundur.com misalkan begitu ya. Nah, itu adalah persaingan merek. Jadi menawarkan produk atau jasa yang sama ke pelanggan dan harganya pun sama ya. Ada juga persaingan industri. Ini terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya itu adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Kelas produk itu misalkan itu produk yang kedua atau produk juga yang ketiga dan seterusnya dari perusahaan itu yang perusahaan itu buat ya. Misalkan Bapak bikinnya adalah satu, produknya adalah jasa pembuatan website. Lalu kemudian Bapak juga yang kedua ada jasa pembuatan aplikasi ya. Nah, jasa pembuatan aplikasi ini adalah produk kedua Bapak kan. Nah, itu adalah kelas produk. Nah, dan Anda pun ternyata setelah PT majumundur.com itu tadi membuat
produk yang sama, membuat menyediakan jasa pembuatan website. Nah, ternyata produk yang keduanya pun juga sama, membuat sistem informasi atau aplikasi. Nah, berarti kita ada di persaingan industri juga. Jadi di persaingan merek iya, dan di persaingan industri juga. Nah, tapi kalau Anda tidak memiliki produk kedua itu, Anda fokus pada produk yang pertama, menyediakan jasa pembuatan website. Berarti kita hanya ada di persaingan merek, tidak ada di persaingan industri. Nah, jadi sekali lagi yang persaingan industri itu adalah kalau menganggap ya para pesaingnya itu semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Lalu persaingan bentuk. Nah, ini terjadi apabila suatu perusahaan yang menganggap bahwa pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Sekali lagi, semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Seperti yang kita tahu bahwa di marketing saat ini, marketing 4.0, tidak mungkin perusahaan itu atau tidak lebih baik perusahaan itu hanya menyediakan produk lalu selesai, ya. Dia tidak memperhatikan ulasan dari konsumen, dia tidak memperhatikan masukan dari konsumen, komentar dari konsumen, ya. Pemberian bintang, nah biasanya kayak gitu ya, ada yang bintang 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu tuh menjadi perhatian seharusnya bagi seorang perusahaan, karena dari pemberian komentar itu, ulasan itu, pemberian bintang itu, kita bisa mengetahui bagaimana kepuasan dari konsumen, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara nge-treatment setelah kita tahu kepuasan mereka. Kalau kepuasannya kurang, berarti kita harus treatmentnya lebih, ya. Tentu treatmentnya lebih itu adalah dengan memberikan jasa tambahan. Nah, jasa tambahan itu selalu berkaitan dengan produk. Jadi sebuah perusahaan itu atau sebuah pengusaha itu baiknya adalah bukan hanya menyediakan produk yang hanya kemudian ditransaksikan saja, tapi juga menyediakan produk tambahannya adalah memberikan jasa atau pelayanan. Nah, yang disebut persaingan bentuk itu artinya ketika misalkan dalam contohnya tadi ya, Anda juga memiliki perusahaan yang memproduksi produk ya tadi yang sama, pembuatan website, dan memberikan jasa yang sama. Nah, misalkan begini, pembuatan websitenya misalkan ya, ada pelatihan untuk para karyawan ya, kemudian juga ada manual booknya, ada video tutorialnya, lalu ada diskonnya, lalu ada free maintenance dalam 1 tahun. Nah, jadi kita sama banget. Nah, itu adalah persaingan bentuk artinya, gitu ya. Lalu ada persaingan generik. Nah, terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya itu adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Nah, berarti kalau ini biasanya dari sisi geografis ya, misalkan di Kota Bandung, ambil segmennya adalah lembaga keuangan di Kota Bandung. Lembaga keuangan di Kota Bandung berarti ya koperasi yang ada di Bandung, bank yang ada di Bandung, kemudian BPR yang ada di Bandung. Nah, itu adalah segmen yang ada di Bandung untuk di lembaga keuangan. Nah, Bapak menyasar segmen itu. Nah, kalian pun juga sama menyasar segmen itu. Nah, itu adalah persaingan generik. Walaupun ya kita dalam persaingan generik ini tidak memperhatikan bahwa produknya misalkan jasa pembuatan website. Kalian bisa saja jasa pembuatan website, kemudian menyediakan jasa AdWords, misalkan ya, AdWords itu Google AdWords, iklan di Google begitu. Lalu kemudian juga Anda menyediakan jasa untuk pelatihan coding untuk staff IT, misalkan begitu. Lalu Anda juga menyediakan eh, les, bukan les ya, apa misalkan short course ya untuk pembuatan website. Nah, tapi kita menyasar yang sama segmennya ya secara geografis. Nah, itu yang disebut dengan persaingan generik. Tentu semakin besar geografisnya, satu kota ya, kemudian satu provinsi, satu negara, nah itu menjadi persaingan yang generik yang lebih luas lagi ya. Nah, ini contohnya persaingan merek tuh yang seperti apa? Yang kayak gini ya, ada Aqua, ada Cleo, sama-sama di industri air mineral ya, dengan menyediakan keunggulan yang berbeda-beda ya. Cleo dengan pH-nya yang lebih kecil kalau tidak salah ya. Aqua yang positioningnya ini air asli dari gunung katanya begitu ya. Lalu persaingan industri. Nah, Aqua
secara merek ada persaingannya itu Cleo, ada pesaing industri namanya Buah Vita, sama-samanya green, sama-sama bisa membuat dahaga itu hilang. Nah, gitu ya secara fungsionalnya. Lalu Aqua juga punya persaingan bentuk, sama-sama yang seger. Dari Nyonya Besar itu adalah ice cream, ya es lilinnya. Itu persaingan bentuk ya dari Coca-Cola. Nah, ada juga persaingan generik. Artinya ya tidak harus minuman, tetapi juga bisa dengan snack, biskuit, makanan. Ya, ini adalah Tango karena segmennya sama. Misalkan eh, ketika kita masuk ke minimarket ya bukan hanya ada Aqua saja ya, di situ menawarkan produk-produk yang lain. Nah, artinya satu perusahaan ini dia akan memiliki banyak pesaing. Pesaing merek, pesaing industri, pesaing bentuk, dan pesaing generik. So, jadi kalau kayak gitu ini menjadi poin penting bagi tim pemasar untuk bisa menganalisis siapa aja pesaingnya. Karena setelah kita tahu siapa pesaing kita, kita bisa kemudian nge-treatment perusahaan kita juga, kita harus seperti apa langkah ke depan, gitu ya. Nah, satu lagi ada persaingan generik, yaitu yang alam berikan, air minum yang Tuhan berikan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di alam muka bumi ini, yaitu adalah pesaing generik ya. Makanya kalau ya Aqua itu eh dulu cerita singkatnya adalah kan Aqua itu ditemukan oleh nama penemunya Bapak lupa ya. Yang ingat boleh langsung diketik di kolom komentar, nanti dapat keaktifan ya. Jadi cerita awalnya ide dari Coca-Cola itu adalah di Indonesia ini penduduknya banyak, lalu kemudian potensi ekonomi juga besar, potensi alam juga besar, kemudian potensi pariwisata juga besar. Nah, ada seorang pengusaha yang melihat bahwa di sini itu di Indonesia tidak ada yang menyediakan air kemasan yang bersih, jernih, enak dalam kemasan yang standby. Nah, akhirnya dibuatlah Aqua ya. Pertamanya dimulai dari hotel-hotel berbintang, lalu kemudian ke tempat-tempat pariwisata dan tempat-tempat industri-industri yang pelayanan gitu ya, seperti restoran dan lain-lain, dan akhirnya ya sekarang menjadi market leader di air mineral, itulah Coca-Cola. Namun juga sampai sekarang masih punya pesaing generiknya, adalah air yang mungkin ada di antara kita yang orang tuanya masih ngagodok cai gitu ya di rumah ya, atau merebus air untuk air minumnya. Nah, itu sebetulnya lebih hemat ya, kalau memang bersih itu tentu lebih sehat karena memang dimasak oleh sendiri gitu ya, lebih terjamin gitu ya. Berikutnya adalah kita dapat mempelajari persaingan dari sudut pandang industri dan pasar. Nah, kalau dari industri berarti suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Artinya yang menjadi alternatif ya bagi konsumen itu ya. Kalau haus mungkin aja tadi milih Cleo, nggak milih Coca-Cola gitu ya. Kalau ada uang untuk cemilan sambil misalkan di mobil pakai travel ya secara generik, ya mungkin memilihnya ya udah beli Tango aja, karena kalau Aqua kayaknya bisa lebih nahan haus deh gitu. Tapi ini udah lapar banget. Nah, itu adalah persaingan ya, dan itu juga merupakan pengganti erat atau alternatif ya di mata konsumen. Lalu kemudian dari sudut pandang pasar, pesaing ini adalah perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama ya. Apakah itu kebutuhannya hanya apa untuk menghilangkan rasa dahaga, kemudian ingin yang segar, kemudian ingin hanya jajan aja di minimarket, itu tergantung dari kebutuhannya para pelanggan ya, dan pelanggannya yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada gambar hotel ya. Hotel jadi di Bali itu kan kita tahu itu tempat para wisatawan luar negeri dan juga domestik juga ya, itu datang ke Bali untuk berwisata. Nah, tentu di Bali itu akan banyak sekali persaingan hospitality industry atau industri pelayanan, terutama misalkan hotel. Nah, jadi hotel ini harus merebut hati pelanggan ya, dengan strategi-strategi pemasaran yang paling baik tentunya, untuk bisa merancang penawaran produk yang menarik juga ya. Bisa dari harga misalkan hotel yang lebih murah, tempat yang lebih nyaman, yang lebih memorable begitu ya. Ada yang mungkin
pelanggan yang ingin bulan madu, jadi ya menyediakan suasana yang romantis ya, dan turunannya adalah kamar hotelnya romantis, kemudian ada pelayanan romantic dinnernya dan lain-lainnya, celebrate lain-lainnya. Nah, itu yang perlu dikemas oleh tim pemasar hotel untuk mendapatkan hati ya, sehingga dipilih oleh pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama gitu ya. Berikutnya adalah menganalisis pesaing. Nah, menganalisis pesaing ini berarti menelusuri apa tujuan, strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Kita bayangkan bagaimana jika pesaing kita ini memiliki tujuan satu, memaksimalkan laba. Jadi dia ingin perusahaannya itu mendapatkan penjualan yang paling besar ya dalam jangka pendek, artinya dalam waktu dekat ya, memaksimalkan laba dalam waktu dekat. Dengan strategi menurunkan harga tanpa mengurangi kualitas produk yang ada di pasar, sehingga ini menggunakan penetrasi pasar. Kualitasnya tidak dikurangi, sama dengan pesaing yang ada, harganya lebih murah, dan diturunkanlah ya strategi promosi, strategi apa pemaparan iklan di mana-mana ya, di spanduk dan lain-lainnya. Sementara anggaran promosi dikurangi dan dibatasi jumlah perantara. Artinya, sekali lagi, sementara anggaran promosinya dikurangi, ini jadi ngomongin soal biaya perusahaan. Ya, promosinya dikurangi dan membatasi jumlah perantara. Artinya semakin sedikit jumlah perantaranya, maka penjualan itu akan langsung masuk ke pendapatan perusahaan. Ya, sekali lagi, dengan membatasi jumlah perantara, jadi pendapatan perusahaan itu akan langsung masuk ke pendapatan perusahaan yang berpartisipasi dalam penyaluran produk kepada konsumen. Jadi ya kebayang banget kalau misalkan satu perusahaan itu ya, ini ya kita langsung ke contoh aja, Red Doors. Nah, Red Doors ini dia mengambil kesempatan atau peluang ya untuk bisa bersaing di industri hotel. Jadi dia bekerja sama dengan hotel-hotel dan lalu dia menyediakan aplikasi ya. Sehingga dengan aplikasi itu pemasarannya bisa digital, pemesanan bisa lewat aplikasi juga, dan tentunya dia sudah bekerja sama dengan hotel-hotel. Jadi dia memfasilitasi untuk booking hotel secara aplikasi dan ketersediaannya yang terjamin di hotel tersebut. Nah, itulah keunggulan Red Doors. Sehingga dengan demikian jangkauan pasarnya akan lebih besar. Kemudian setelah jangkauannya lebih besar, ya kemungkinan untuk dipilih oleh calon pelanggan juga lebih besar. Nah, artinya anggarannya bisa dikurangi, jumlah perantara juga bisa dikurangi, dan ia memaksimalkan laba dalam jangka pendek dan menurunkan harga tanpa mengurangi kualitas produk, karena pelayanan di hotelnya kan sama saja gitu ya. Breakfastnya sama, kemudian kalau ada dinnernya juga sama, suasana di kamarnya juga ya seperti itu. Mau pesannya di Red Doors, mau yang langsung ke hotel juga kan sama. Tetapi dengan di Red Doors harganya bisa lebih murah. Nah, itulah kekuatan Red Doors ya contohnya. Tentu ini menjadi poin persaingan yang sangat penting diperhatikan oleh para pengusaha yang ada di industri hospitality industry gitu ya. Nah, berikutnya adalah 3 variabel dalam menganalisis pesaing. Yang pertama adalah pangsa pasar. Ini artinya pangsa pasar, sasaran pesaing. Lalu kemudian ada pangsa pikiran atau share of mind. Ini persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam merespon pernyataan. Sebutkan nama perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda di industri air mineral, misalkan tadi, yaitu Aqua. Itu berarti Aqua sudah masuk menjadi pangsa pasar, pangsa pikiran atau share of mind saudara, ya. Lalu ada pangsa hati, share of heart, persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam merespon pernyataan. Sebutkan nama perusahaan yang membuat produk yang Anda suka. Ini lebih ke pilihan gitu ya, yang Anda suka. Artinya kita sudah mencobanya, begitu ya. Oke, industri otomotif. Nah, kalau kita yang punya motor Honda, jadi ketika ada pertanyaan
eh, kendaraan bermotor beroda dua, motor gitu ya, yang memiliki kemampuan atau keunggulan hemat bahan bakar. Kira-kira mereknya apa? Ada pilihannya, ada Kawasaki, ada apa? Yamaha atau Honda. Orang cenderung akan memilih Honda, begitu ya. Oke, tunggu di break ini Bapak minum dulu ya. Nah, secara contoh, perhitungnya seperti ini ya. Contoh pangsa pasar, kemudian contoh pangsa pikiran, dan contoh pangsa hati. Nah, kita harus membuat persentase seperti ini ya. Ada pangsa pasar dalam persentase. Nah, ini dibuat tahun ya, tahun 2000, 2001, 2002 dan ini juga sama. Lalu PS itu adalah pasar. Ini ada pasar A, ada pasar B, ada pasar C. Nah, kita buatkan poin 100 poin. Nah, 100% itu ya. Nah, nanti kita akan menilai di tahun 2000 pasar A ini berapa keberhasilan pangsa pasarnya. 50%, contoh seperti ini ya. Lalu pasar B, berapa persentase pangsa pasarnya, yaitu 30%. Lalu pasar yang C, berapa pangsa pasarnya, yaitu adalah 20%. Ini totalnya 100%. Jadi yang unggul tahun 2000 pangsa pasarnya adalah pasar A. Nah, kalau kita lihat di tahun 2001 juga masih menduduki adalah pasar A. Dan di tahun 2002 juga masih sama ya, pasar A. Sehingga kesimpulannya 3 tahun berturut-turut pangsa pasar itu diraih oleh pasar A ya. Lalu kemudian ada pangsa pikiran, secara angka ini juga demikian ya, lebih besar pasar A begitu. Dan di pangsa hati juga ini tentu lebih besar adalah pangsa pasar yang pasar B begitu ya, untuk di pangsa hatinya. Sehingga nanti harus dirata-ratakan. Nah, kira-kira perusahaan kita, misalkan perusahaan A, kita sudah berada di pangsa pasar dan keunggulan pangsa pikiran. Nah, pangsa pasar itu apa? Pangsa pasar sasaran pesaing, dan pangsa pikiran itu adalah artinya ketika kita ditanya, ketika customer ada kebutuhan gitu ya, lalu kemudian ingat di industri itu ada merek apa, nah itu adalah produk kita yang dipilih. Nah, itu kalau si perusahaan kita sudah unggul di pangsa pikiran. Lalu ini adalah peringkat pesaing berdasarkan faktor keberhasilan kunci. Nah, faktor keberhasilan kunci di dalam persaingan pasar itu adalah satu, ada kesadaran dari pelanggan. Semakin pelanggannya sadar ada merek kita, maka akan semakin memungkinkan pelanggan itu memilih produk kita ya. Lalu ada kualitas produk. Nah, setelah pelanggan itu tahu bagaimana apa produk kita, lalu juga dia tahu bagaimana kualitas produk kita. Ternyata kualitasnya bagus. Nah, artinya kita bisa dinilai oleh pelanggan itu adalah kesadaran pelanggannya istimewa, kualitas produknya juga istimewa. Lalu ada ketersediaan produk. Nah, sudah tahu pelanggannya bahwa itunya ada, mereknya ada, produknya berkualitas, tapi ternyata tidak tersedia di pasaran. Nah, itu bisa menjadi penilaian yang jelek, contohnya seperti itu ya. Lalu bantuan teknis, nah tidak ada bantuan dari customer service-nya, lalu akan dinilai jelek juga. Ada staf penjualan, ini cukup baik ya, responsif, handal begitu ya, dinilai baik, maka total skornya 13. Atau kalau kita lihat total skor di sini, maka yang paling bagus adalah pesaing yang B. Secara kesadaran dia baik, kualitas produk juga baik, ketersediaannya istimewa ya, bantuan teknisnya juga ada, dan staf penjualannya istimewa. Jadi skornya 17. Ini contoh dari pemeringkatan pesaing berdasarkan faktor keberhasilan kunci. So, kalau kayak gitu, jadi ketika Anda menjadi tim pemasar, Anda juga harus menganalisis ini. Seberapa besar kesadaran pelanggan ke merek Anda, itu ya, ke merek kantor Anda. Lalu bagaimana penilaian pelanggan tentang kualitas produk yang Anda berikan kepada pelanggan? Lalu bagaimana ketersediaan produknya, bantuan teknis, staf penjualan, sehingga nanti akan ketahuan berapa skornya. Nah, berikutnya adalah memilih pesaing. Nah, perusahaan dapat memfokuskan diri pada salah satu dari kelas pesaingnya. Satu, ada fokus pada pesaing kuat atau pesaing yang lemah. Ini kita memilih salah satu ya.
Lalu berikutnya ada fokus pada pesaing dekat atau pesaing yang jauh. Lalu yang ketiga, fokus pada pesaing baik atau pesaing buruk. Nah, contoh jadi dari fokus pada pesaing kuat atau pesaing lemah ini ya, Pizza Hut dengan pesaingnya adalah Domino's Pizza. Dua-duanya unggul karena dua-duanya juga punya positioning sendiri. Pizza Hut dengan ya lebih ke family-nya, lalu Domino's lebih ke casual dan selalu menyediakan ketersediaan produknya yang bagus dan juga bisa lebih cepat dan hangat. Namun dari sisi rasa ya mungkin sebagian orang akan lebih memilih Pizza Hut gitu ya. Lalu bagaimana contoh untuk fokus pada pesaing yang dekat atau pesaing yang jauh? Ya mungkin sebagian orang banyak yang pernah atau suka ngeliat kayak gini, di mana ada Alfamart, di situ ada Indomart gitu ya. Nah, fokus pada pesaing yang baik atau buruk ini berkaitan dengan kualitas atau kualitas produk yang diberikan ya, dan juga kualitas lain yang diberikan. Contohnya adalah ya ini ada kamar hotel yang menyediakan promo dengan kualitas yang segitu cantik kamarnya dan segitu nyamannya, dan juga ada yang ya kamar motel biasa aja ya, ada yang seperti itu. Nah, berikut ini adalah kisi-kisi memilih pelanggan sebagai konsekuensi persaingan. Nah, jadi kita sebagai perusahaan juga harus melihat bagaimana sikap yang akan dimunculkan dari pelanggan itu ya. Karena pelanggan itu ada yang rentan. Artinya rentan itu bisa saja dia pindah ke produk yang lain, pindah ke hati yang lain ya. Tapi pelanggan ini berharga bagi kita. Nah, tentu yang seperti ini adalah kita harus mencari dan mengatasi kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka sehingga mereka tetap memilih produk kita. Nah, ada juga yang kita pikir itu berharga tapi tidak rentan, artinya itu sudah loyal kepada kita. Nah, kita jangan sampai menipu mereka, tetapi kita harus mempertahankan margin dan manfaat dari kepuasan mereka. Lalu ada yang tidak rentan. Nah, tidak ini ada yang dianggap tidak berharga. Nah, tidak berharga ini ya ini yang sebetulnya tidak terlalu menguntungkan kepada perusahaan gitu ya. Dan ini rentan pindah. Pelanggan ini suka beralih. Jadi biarkan mereka pergi atau bahkan dorong mereka untuk pergi karena tidak berharga ya. Misalkan pembayarannya kurang baik gitu ya, sehingga ya sudah saja dibiarkan pergi atau didorong untuk pergi. Nah, kemudian ini yang tidak rentan, pelanggan yang tidak menguntungkan, ini bahaya. Cobalah membuat mereka berharga atau rentannya dibuat lebih berharga. Artinya ya berharga itu kita bisa saja membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga ya kebutuhannya tetap terjawab oleh produk yang kita tawarkan. Berikutnya, ini adalah strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Nah, ini adalah struktur pasar hipotesis ya. Jadi secara gambaran umum, pemimpin pasar itu adalah 40% yang bisa mengambil atau nge-grab dari konsumen yang ada di pasar itu 40%-nya berarti dia sudah menjadi pemimpin pasar. Nah, ada juga yang 30% dia masih menjadi penantang pasar. Nah, ada yang 20% dia menjadi pengikut pasar dan sisanya 10% itu adalah niche market atau penceruk pasar ya. Nah, sebagai pemimpin pasar ada beberapa strategi. Yang pertama adalah memperluas total pasar. Karena ketika kita sudah menjadi perusahaan yang market leader, bukan berarti kita harus berada di zona nyaman, aman, dan diam. Kita harus tetap bergerak, melihat pesaing melakukan apa, lalu kita meresponnya ya. Nah, satunya adalah memperluas total pasar. Nah, memperluas total pasar itu bisa dengan cara satu, menciptakan pelanggan yang baru. Jadi ya kita harus nyari pelanggan yang baru. Tapi ingat ya saudara, untuk nyari pelanggan yang baru ini butuh biaya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, langsung yang menyimak video ini di detik ini yang bisa menjawab langsung langsung ditulis di kolom komentar ya, menciptakan pelanggan baru itu lebih mahal atau lebih murah biayanya. Nah, langsung ya. Lalu meningkatkan frekuensi pengguna.
Ya, artinya begini, kita ngebuat treatment, ya, ngebuat campaign, ya, atau membuat iklan kepada konsumen kita dengan tujuan pelanggan yang ada itu melihat iklan itu dan bisa meningkatkan frekuensi penggunaannya. Yang tadinya misalkan Lifebuoy gitu ya, atau ya Lifebuoy lah, boleh lah. Lifebuoy misalkan bagaimana caranya satu keluarga ini bisa menggunakan Lifebuoy. Satu keluarga terdiri 4 orang, ya misalkan begitu. Itu tidak 2 batang dalam sebulan, ya, jadi hanya 2 batang sabun. Nah, harus misalkan bagaimana caranya jadi ya tambah 4 atau 3 batang sabun. Nah, berarti dibuat campaign bahwa mandi sehari 2 kali itu menjaga kesehatan di kondisi pandemik seperti ini. Nah, itu adalah iklan untuk meningkatkan frekuensi pengguna, sehingga ya dipakai untuk cuci tangan, jangan lupa cuci tangan pakai Lifebuoy ya. Nah, misalkan seperti itu. Lalu dibuat juga misalkan kelas produk yang lainnya, ada yang sabun cair dan seterusnya, gitu ya. Nah, lalu selain memperluas total pasar, ada juga yang mempertahankan pangsa pasar, ya. Nah, mempertahankan pangsa pasar ini, sebentar ya, sebentar. Ini Bapak sambil eh, apa namanya, balas WA dulu ya. Oke, baik. Em, Sampai mana tadi? Memperluas total pasar. Nah, ada juga strategi keduanya selain itu adalah mempertahankan pangsa pasar. Nah, mempertahankan pangsa pasar ini bisa dengan mempertahankan posisi perusahaan, pertahanan samping, pertahanannya aktif, mendahului serangan balik, dan mobile konstruksi, gitu ya. Nah, itu untuk mempertahankan pangsa pasar. Lalu ada yang memperluas pangsa pasar. Nah, itu adalah 3 strategi bagi pemimpin pasar. Nah, bagaimana dengan strategi penantang pasar, pengikut pasar? Nah, tentu ini harus melihat tadi segmen perusahaan, segmen marketnya ya. Perusahaan menyasar segmen yang mana? Lalu bagaimana merancang produknya, merancang promosi, merancang harga, merancang tempat untuk bisa diakses oleh pelanggan. Jadi ya harus dirancang dengan baik sehingga ya bisa sedikit demi sedikit mengambil pasar yang ada. Kalau sudah bisa, nanti terus lakukan peningkatan dari hal produk, price, place, promotion, lalu juga pelayanan. Kalau di jasa ditambah 3P lagi ya, people, physical evidence, dan people, physical evidence, dan proses. Nah, tentu nanti akan bisa menjadi pemimpin pasar. Tentu ini juga bukan hal yang mudah untuk bisa jadi pemimpin pasar. Kita ingat betul bahwa di contohnya nih ya, di industri apa namanya cola itu, air berkarbonasi itu kan market leadernya adalah Coca-Cola. Nah, di Indonesia sempat muncul ada yang namanya merek Big Cola, dengan iklannya mungkin masih ingat Big Cola. Nah, itu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada tuh. Nah, tadinya itu hampir bisa ya menjadi penantang pasar yang besar ya untuk menyasar segmen yang ingin harganya lebih murah, volumenya lebih banyak, rasanya hampir sama. Tapi ternyata tidak sanggup juga Bicola ya dengan kekuatan iklan yang begitu gencar, kemudian promonya juga dan event yang selalu dilakukan, ya akhirnya Bicola tidak bisa bertahan gitu ya, dan Coca-Cola tetap bisa mempertahankan pasarnya sehingga tetap menjadi market leader. Lalu berikutnya adalah pola reaksi pesaing nih, ada light back competitors. Nah, light back competitors ini adalah beberapa pesaing tidak bereaksi dengan cepat atau kuat terhadap gerakan lawannya. Jadi ya dia santai aja karena dia sudah menjadi market leader yang sangat baik, yang sangat besar ya di segmennya, sehingga dia cukup santai aja begitu ya. Ada selective competitors. Nah, ini adalah pesaing mungkin hanya bereaksi terhadap jenis serangan tertentu dan tidak terhadap yang lainnya begitu. Contoh misalkan
ketika Bicola masuk ke Indonesia lalu membuat iklannya yang positioningnya adalah dengan harga yang murah, volume lebih banyak, dan rasa yang dia klaim lebih enak. Nah, tentu Coca-Cola juga menyerang dengan iklan itu ya, bahwa Coca-Cola menginformasikan bahwa ini merek sudah internasional, sudah sejak dulu ada, rasanya tetap sama dari dulu sampai sekarang seperti itu, dan pelanggannya pun di seluruh dunia. Artinya ya, dan kelasnya juga beda ya. Kelas Coca-Cola adalah yang middle, low, dan high itu masuk untuk Coca-Cola. Nah, tapi kalau kita jadi konsumennya Bicola, nah itu kita dipositioningkan kita bisa juga dipositioningkan sebagai ya konsumen yang ada di middle low gitu ya. Contoh lainnya misalkan begini, tolak angin. Tolak angin, positioningnya tolak angin itu apa? Yang tahu positioningnya, lihat iklannya, langsung tulis di kolom komentar juga ya. Jadi poin keaktifan juga. Nah, iklan tolak angin yang kayak gitu itu tentunya beda juga pesaingnya. Pesaing tolak angin siapa? Yes, Antangin. Nah, Antangin punya positioning yang beda juga. Dia menyampaikan iklannya adalah bejo ya, orang yang beruntung. Kalau yang tolak angin tadi kayak gimana? Nah, coba kalian yang dengarkan ini menyimak dengan baik, silahkan tulis kolom komentar. Positioning mereka berbeda. Yang satu ya, tolak angin, dia ada apa? Yang titik-titik minum tolak angin. Nah, yang ini misalkan yang bejo tadi minum antangin, dan harganya kita lihat lebih murah. Jadi segmennya juga berbeda secara demografis pendapatan. Nah, kita misalkan, jadi kalau misalkan Bapak milih yang mana? Dari 3 nama kayaknya lebih milih tolak angin dari kualitas, lebih lebih terjamin karena ada terbukti secara ilmiah, nah gitu katanya, dibanding dengan tolak angin yang hanya menggunakan bejo saja. Nah, itu salah satu contohnya ya. Berikutnya adalah pola reaksi pesaing, ada tiger competitors ya. Tiger competitors ini adalah pesaing akan memberikan isyarat agar perusahaan lain sebaiknya jangan mencoba menyerang kedudukannya karena ia akan berjuang habis-habisan jika diserang. Stochastic competitors artinya ini seberapa pesaing tidak memperlihatkan pola reaksi yang dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi dia diam-diam saja begitu ya. Nah, yang tiger competitors ini ketika diserang dia balik menyerang. Nah, contohnya kayak gini, bukan contoh, ibaratnya ya. Laid back competitors, santai aja, relax, karena dia jadi market leader yang baik dia. Selective competitor, lihat dulu dia apa yang diserang ke kita, kita baru akan serang gitu ya. Lalu kemudian tiger competitor, kita diserang apa? Nah, serang lagi ya. Dan inilah stochastic competitors ya, diam-diam lalu menyerangnya. Baik saudara, itulah materi singkat untuk pemasaran, materi persaingan dalam manajemen pemasaran. Sekali lagi menjadi penting, poin penting dalam manajemen pemasaran, dan wajib untuk diperhatikan karena ngomongin persaingan ini juga akan banyak dibahas ya, atau kalau kita mengerjakan usulan penelitian, kemudian tugas akhir TA atau skripsi, ini untuk membuat fenomena tentunya akan melihat persaingan ini ya. Nah, sebagai latar belakang gitu. Nah, tentunya kita harus mengerti, dan mudah-mudahan bisa diingat bahwa Bapak pernah mengajarkan ini ya, persaingan ya, ada persaingan generik, ada persaingan bentuk, persaingan industri, dan persaingan merek tentu, dan bagaimana langkah-langkah persaingan untuk setiap perusahaan. Baik saudara, demikianlah materi untuk persaingan ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik walaupun singkat. Untuk pertanyaan nanti kita akan lanjutkan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih juga yang sudah menjawab keaktifan di kolom komentar. Nanti akan Bapak cek dan akan beri Bapak nilai ya. Terakhir kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.